Kemana dia baru datang? Mana ini kan? Nabila! 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 Kang Ustad, Pak Nabila! Fauzi. Sampai sekarang teh Nabila belum diketemukan juga. Saya telepon Fauzi ya, Mi. Sebentar istri saya telepon. Silakan, Pak. Iya, Ma? Pak, Nabila sudah di rumah, Pak. Papa cepetan pulang ya. Syukurlah kalau begitu, alhamdulillah. Ya udah, Ma. Papa pulang sekarang, ya? Oke. Fauzi lagi di jalan pulang, Mi. Nabila udah di rumah. Alhamdulillah. Ya udah tuh Kang Ustad. Gimana kalau sekarang kita cari si Nabil saja Kang Ustad? Kang Ayub, kan Nabil di kantor polisi. Ngapain dicari lagi? Yang bilang si Nabil di kantor polisi teh saha? Tuh, Kang jalannya Mang Modar. Jelasin, Kang. Aduh, gawat ini. Alasan naon ya? Saya harus mengalang bebas. Kenapa si Nabil bisa selamat? Begini, kita memang mau bawa Nabil ke kantor polisi. Tapi ketika mobil berhenti, si Nabil teh kabur. Padahal kita berdua sudah berusaha mengejarnya, tapi tidak ketemu. Iya, tenang ya Kang ya, Pak Ustadz. Nanti teh kalau si Nabil keluar dan berkeliaran lagi di kampung kita tangkap. Astagfirullah, Pak. Hati-hati istighfar. Jangan asal tangkap. Cari bukti dulu. Ya, Pak Ustadz. Nanti gini, kalau Nabil berkeliaran lagi, kita tangkap dan kita penjarakan di kandang kambing yang sudah tidak kepakai. Astagfirullahaladzim, Kang. Ingat Allah, iling. Jangan asal tangkap aja. Bukti juga belum ada. Pak Ustad, Bapak-bapak, terima kasih ya udah bantu saya nyari Nabila. Saya minta maaf udah ngerepotin Pak Ustad. Sama-sama, Pak. Ya udah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Silakan, Pak. Jalani, tolong bilang warga yang lain, Nabila sudah di rumah. Siap, Siap Tuan Juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pergi ke kantor desa dulu ya, Mi. Nabila, sini kamu. Kenapa, Eyang? Kamu masih ingin tinggal di sini bersama Mama Dewi dan Papa Fauji? Atau kamu mau tinggal di panti asuhan? Eyang kok ngomong gitu? Jawab pertanyaan Eyang. Nabila kan anak Mama Dewi sama Papa Fauzi. Nabila mau tinggal di sini aja, nggak mau di panti asuhan, Eyang. Bagus. Eyang akan kasih waktu kamu beberapa tahun ke depan. Tapi kalau sampai Mama Dewi tidak hamil-hamil juga, Eyang akan titipkan kamu ke panti asuhan. Nggak seharusnya Mami ngomong seperti itu sama Nabila. Nabila kan masih kecil. Kenapa ya Mami ngomongin soal kehamilan Dewi? Apa Mami nggak pernah tahu kalau Dewi itu nggak mungkin bisa hamil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabila, akhirnya kamu pulang juga. Kamu nginep di mana sayang? Papa nggak boleh tahu apa yang aku alami semalam. Papa nggak boleh tahu. Nabila nginep di rumah teman, Pak. Saya bisa merasakan Nabila seperti menyimpan sesuatu. Sorot mata, ekspresi wajahnya memperlihatkan kalau dia baru mengalami sesuatu. Dia nggak nginep di rumah temennya, apalagi bajunya kotor begini. Pelan-pelan saya akan tanya sama dia. Harusnya Dewi menggugat cerai suaminya. Dia nggak ada gunanya. Nggak bisa memberikan anak untuk Dewi. Laki-laki payah. Apa? Nabil dan Nabila masih hidup? Kamu jangan mengada-ngada. Saya nggak ngada-ngada, Nyai. Nabila ada di rumah saya. Dan Nabil saya usir. Kok bisa?
Malam itu Nabil dan Nabila sudah terlempar dari kerangkanya dan masuk ke dalam jurang. Kayaknya Nabil tidak bisa dianggap enteng, Nyai. Gagal lagi memberikan persembahan kepada penguasa gunung berapi. Ini akan membahayakan kita. Maksud Nyai? Ilmu yang aku punya akan musnah. Dan ini tidak boleh terjadi. Kok bisa, Nyai? Karena kekuatan alam yang menyatu di dalam diri Nabil. Dan kekuatan itulah yang selalu melindunginya. Nyai, sehebat itukah dia? Nabil anak istimewa. Saya nggak akan kenapa-napa kan, Nyai? Akan luntur pamor kamu, kesuksesan kamu, dan kecantikan kamu. Oh, pokoknya mah tenang saja, Pak. Semua persoalan di tangan kepala desa yang paling ganteng Kohar Takur mah pasti beres. Beres. Yang penting ada fulus, ada duit, pelicin, beres semuanya. Iya. Assalamualaikum. Lapor. Salam. Lapor, Pak. Saya mau laporan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kohar Takur yang terhormat. Mau laporan apa kamu teh? Sok, laporan diterima. Memangnya kambing kamu melahirkan? Bukan atuh, Pak. Masa masalah kambing melahirkan melapor kepada Bapak. Ini mah masalah ada tamu cantik pisan. Kamu cantik? Iya. Sah. Tata, Ibu Dewi yang punya perkebunan. Oh, Bu Dewi? Iya. Wih, Bu Dewi. Saya panggil ya, Pak. Sok. Yuk. Selamat siang, Pak Kepala Desa. Iya. Panggil saja saya Kepala Desa paling ganteng Kohar Takur. Selamat siang. Selamat siang, Pak Kohar Takur. Iya. Silakan duduk. Mangga. Bu. Mangga. Mangga. Kamu ngapain di sini? Pergi. Kepo atuh, Pak. Keluar. Siap atuh. Keluar. Mangga. Bu Dewi, ada apa? Tar dulu. Kita harus mulai dari awal lagi nih. Ya kan? Betul tuh. Supaya kita makin kuat kan, makin sakti kan? Bener tuh. Bener tuh. Nah, sekarang kita mencar. Oke. Uus sama Ngkos masuk ke rumah warga itu. Oh, siap bos. Nah, kita berdua masuk ke rumah sini. Oke. Oke, Gaza. Jangan lupa ya. Balik loh. Baliknya kemana? Sini lah. Tunggu, kita gabungin dulu kekuatannya. Ayo. 1, 2, 3. Kami Laskar Pengabdi Nyai Wowo. Menghilanglah kami seperti hantu. Lihat deh, aku dapat uang tuh, lihat tuh. Banyak banget nih. Lihat deh, aku dapat laptop. Widih, keren banget. Aku dapat amplop. Tuh, lihat tuh. Bisa uang nih, banyak banget. Tebel. Wih, tapi aku dapat HP dong. Hebat. Aku dapat perhiasan. Banget. Iya tuh. Keren. Pasti nih, kampung ini bakal ribut lagi, ya kan? Iya bener tuh. Betul. Dan nyalain si Nabil. Pasti itu. Bos. Ayo kita serahin ke Neo. Pasti kesaktian kita nambah. Betul. Yuk. Ayo. Cepetan. Ayo. Widih. Tolong! Ada apa, Bu? Laptop suami saya dan uang hilang. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ada pencuri gaib lagi, Bu. Ayo kita lapor aja, Bu. Ayo lari. Tolong! Ada apa, Bu? Tolong, Pak. Perhiasan dan uang saya hilang, Pak. Di rumah, Pak.
Astagfirullahaladzim. Ini pasti pencuri gaib ini. Udah nggak salah lagi nih. Pasti si Nabil ini, Mas. Yaudah kalau gitu kita samperin lagi aja. Iya, iya. Mana? Dia berapa? Lewati, beli bakso. Itu nggak kelihatan. Iya. Kok ada suara anak-anak tapi nggak ada orangnya? Berarti kita nggak lihat, nggak kelihatan dong. Iya, gimana nih? Kan aku bilang aku nggak mau kalau kita nggak kelihatan lagi. Coba kita ngetes. Ayo, kita ngetes. Ke abang ya. Coba deh tuh. Tes ke Kang Ruli. Ayo udah. Kang Ruli, gimana? Dagangannya laris? Siapa yang manggil nih? Kita nggak kelihatan. Gimana? Aku nggak tahu. Aduh. Ambil dulu ya. Mumpung lagi ngeliat sono. Coba. Ini kok duit saya juga nggak ada ini. Siapa yang ngambil ini? Hah? Astagfirullah. Jangan-jangan pencuri gaib ini. Aduh, kocak ya, Abang Ruli. Tapi kita harus kelihatan lagi nih. Iya, aku nggak mau ayah aku nggak bisa ngeliat aku lagi. Kita harus ketemu Nyewowo, biar kita bisa kembali ke dunia nyata lagi. Ayo, Bron, biar nggak kayak gini mulu. Ya, aku setuju banget itu. Ayo. Langsung kita ikut. Jangan. Itu Nabil. Itu. Nah, ini Nabil nih. Mana kamu? Lagi kamu sekarang ya. Dekat aja. Jangan. Ayo. Ada apa ini? Udah diem. Ada apa? Diam. Nabil, kamu kan dipenjara sama polisi. Kenapa kamu ada di sini? Pasti kamu pakai ilmu menghilang ya? Oh, pantesan dia berkeliaran lagi di sini nih. Oh iya. Periksa. Jangan-jangan ada jimatnya nih. Ayo periksa. Demi Allah, saya ini nggak mencuri. Saya ini bukan mencuri. Udah, jangan pakai kata-kata demi Allah lagi. Dosa tau nggak? Dosa. Saya ini bukan mencuri ya. Saya bukan mencuri. Udah. Kita bawa ke ketua dusun, ya. Ke kepala dusun. Ayo. Bawa. Ikut. Silakan Bapak buka tas ini. Ini teh apa isinya, Bu? Ya uang lah, Pak. Masa daun? Uang. Uang untuk saya? Ini uang muka untuk Bapak jika Bapak bisa membantu saya. Oh, kalau persoalan menyelesaikan masalah mah Kepala Desa Kohar Takur paling jago, Bu Dewi. Tinggal injek kaki ke bumi 3 kali. Kohar. Selesai persoalannya. Semua persoalan juga beres. Silahkan Pak Kohar Takur, dibuka tasnya. Tuh, deg-degan, Bu. Saya buka lah. Wah, aduh. Bu, duit Bu, banyak. Itu 50 juta. 10 juta. Bu, lantas apa yang harus saya perbuat? Saya minta Bapak pengaruhi seluruh warga untuk menjual tanah adat dengan harga murah. Aduh. Aduh. Bu, itu mah pekerjaan sulit atuh, Bu. Atau kurang uangnya? Berapa nomor rekening Bapak?
Memangnya masih ada? Saya transfer. Ini anak sudah mencuri. Sana gaib. Kita bawa ke kantor polisi. Ya. Ayo. Assalamualaikum. Ini teh ada apa kok Nabil dibawa-bawa gitu? Pak Ustadz, Nabil mencuri lagi. Ya, betul. Dia sudah lari dari penjara polisi, Pak Ustadz. Banyak para warga yang kehilangan uang dan perhiasan. Nabil harus kita bawa ke kantor kepala desa. Kita harus menghukumnya. Pak Ustadz. Para warga semua benar. Nabil teh harus dihukum. Kalau dia tidak dihukum, dia akan merusak kampung kita dengan ilmu hitamnya. Betul itu Pak Ustadz. Jadi si Nabil harus dibuang jauh-jauh dari kampung ini karena berbahaya Pak Ustadz. Betul. Betul kan? Ya kan? Astagfirullahaladzim. Hati-hati kalau ngomong. Sekarang saya tanya dulu, Nabil, kamu teh bener mencuri? Demi Allah, saya ini nggak mencuri, Mang. Saya ini nggak mencuri. Ya, Pak Ustadz. Mana ada maling tuh ngaku. Nanti penjara penuh Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Iya kan? Alah sudah, Nabil. Percuma kamu. Tidak perlu dikasihani dia, percuma. Percuma. Pak Ustadz, walaupun Nabil teh anak kecil, tapi dia teh penganut ilmu hitam, Pak Ustadz. Ya, betul. Demi Allah, demi Rasulullah SAW, demi Al-Quran, saya ini nggak mencuri, apalagi mencuri gaib. Saya ini nggak pernah belajar ilmu hitam kayak gitu. Diam kamu. Masrin. Kang Zelani, akang teh kunaon mun biji pisan kasih Nabil? Ayo, diam kamu. Bisa diam tidak? Kita bawa saja Nabil. Ayo, kelamaan. Kita bawa ke kantor polisi. Ayo. Ayo, Pak. Masya Allah, Nabil kenapa diarak seperti maling? Pak, maaf ya Pak. Saya bukan mau membela Nabil. Yang dikatakan Nabil itu benar. Nabil tidak melakukan yang aneh-aneh. Mana teh? Jangan sok tahu ya. Nabil bersama saya semalam. Sok tua kamu ya. Mana tahu kalau yang bersama kamu semalam itu teh si Nabil. Nabil, kamu bertawakallah. Aku mendoakan kamu ya. Terima kasih ya Panca. Alah, udah kelamaan. Ayo bawa. Ayo bawa. Ya Allah. Kuatkan saya dalam menerima cobaan ini, ya Allah. Nabil. Pak Sidik, Pak. Nabil sedang diarak warga, Pak. Nabil diarak seperti seorang maling, Pak. Itu saya salah. Dia dituduh mencuri, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya duluan, Pak. Permisi, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Kuatkanlah hamba menerima cobaan ini, ya Allah. Secepatnya tolong diselesaikan ya Pak Kohar Takur. Bu Dewi, kan dari tadi juga sudah saya bilang, semua persoalan di tangan kepala desa yang paling ganteng Kohar Takur mah beres. Nggak bakal ada yang bersisa. Nanti persoalannya akan saya selesaikan secara damai. Warga mau kumah saya, Bu Dewi, beresnya. Baik, dan setelah semuanya selesai, akan saya bayar lunas. Nah, anu penting mah itu, Bu. Ya. Iya. Pak, lima puntennya. Saya dapat dong komisinya. Oh, dapat. Dapat surat pemecatan dari saya. Pak, jangan atuh, jangan Pak. Bu Dewi. Ayo. Ayo. Ayo naon itu teh? Hei. Ayo ikut kamu. Ada apa ini teh? Ada apa? Gawat. Mereka bakalan tahu Nabil tidak pernah saya bawa ke kantor polisi. Makan ya sayang. Kamu mesti makan yang banyak. Iya Pak. Enak nggak? Enak Pak. Fauji, Mami mau bicara sama kamu. Sayang, kamu lanjut makan ya. Iya Pak.
Ada apa, Mami? Mami mau tanya sama kamu. Kamu sudah sekian tahun menikah dengan Dewi. Tapi kenapa sampai detik ini Dewi belum juga bisa hamil? Itu sangat penting untuk Dewi dan keturunannya kelak. Jika Dewi tidak bisa memiliki keturunan dari rahimnya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan warisan sejumlah 1 triliun rupiah. 1 triliun? Mami nggak tahu apa? Kalau Dewi nggak mungkin bisa memiliki keturunan. Saya mencintai Nabila sama Dewi. Apapun yang terjadi, saya harus mempertahankannya. Allah belum mengizinkan kami untuk punya keturunan, Mami. Kenapa? Kamu mandul? Insya Allah saya sehat, Mami. Saya kasih waktu sama kamu. Jika dalam 1 tahun ini Dewi belum juga hamil, kamu ceraikan dia. Dan bawa Nabila bersamamu.